Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di antara surah-surah pilihan yang dianjurkan dibaca setiap hari adalah 3 surah pendek yang amat masyhur, yang insya Allah kita semua telah hafal di luar kepala. 3 surah pendek tersebut adalah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Saat di pagi hari dianjurkan membaca 3 kali untuk masing-masing 3 surah pendek ini. Siapa yang sanggup rutin mengamalkan, dijaga dari segala keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa hina tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas dibaca masing-masing 3 kali pada waktu sore dan waktu pagi akan mencukupkanmu dari segala keburukan. Habis sholat, biasakan pula membaca 3 surah pendek ini walau hanya 1 kali, sebab Rasulullah menganjurkan para sahabatnya membacanya setiap habis sholat wajib 5 waktu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai bersumber dari Sayyidina Uqbah bin Amir, beliau berkata, Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al mu'awwidhat dubura kulli sholatin. Telah memerintahkan Rasulullah kepadaku agar setiap kali selesai sholat wajib 5 waktu aku membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas. Tersebutlah sebuah kisah nyata. Salah seorang sahabat Rasulullah sangat suka membaca surah Al-Ikhlas di dalam ibadah sholatnya. Beliau dipilih sebagai imam sholat jamaah di Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa Sayyidina Kulthum bin Hidam ditunjuk imam sholat jamaah di Masjid Quba. Saat beliau mengimami sholat jamaah, ada keunikan tersendiri saat membaca surah pilihan sehabis membaca surah Al-Fatihah. Beliau membaca 2 surah pilihan. Setelah membaca surah Al-Fatihah, di setiap rakaatnya beliau membaca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu sebelum surah-surah pilihan lainnya. Demikianlah beliau lakukan di semua rakaat sholat yang sunnah membaca surah pilihan. Karena telah terjadi berulang-ulang, setiap kali sholat jamaah, Sayyidina Kulthum dalam setiap rakaat selalu membaca surah Al-Ikhlas sebelum surah-surah pilihan lainnya. Maka para jamaah pun mulai merasa bosan. Beberapa jamaah mulai komplain bacaan surah pilihan yang beliau baca setelah surah Al-Fatihah. Ada yang bertanya, mengapa selalu mengulang-ulang surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat, seperti tidak hafal surah-surah yang lain saja. Demikianlah kurang lebih protes para jamaah. Mereka bahkan meminta Sayyidina Kulthum bin Hidam mengganti surah yang lain. Namun Sayyidina Kulthum bin Hidam
dengan tegas tetap akan membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sebelum surah pilihan lainnya. Jika keberatan beliau jadi imam sholat jamaah gara-gara beliau suka membaca surah Al-Ikhlas, Sayyidina Kulthum mempersilahkan para jamaah memilih dan mengangkat imam yang lain. Namun para jamaah tidak ada pilihan imam yang lain, sebab hanya Sayyidina Kulthum lah yang paling alim di antara mereka. Kebiasaan Sayyidina Kulthum yang suka membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat ibadah sholat yang sunnah membaca surah pilihan setelah surah Al-Fatihah akhirnya diketahui Rasulullah. Beliau pun bertanya kepada Sayyidina Kulthum, "Mengapa engkau membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat ketika sholat berjamaah?" Sayyidina Kulthum menjawab, "Sungguh aku sangat menyukai surah Al-Ikhlas ya Rasulullah." Mendengar jawaban ini, Rasulullah memberikan kabar gembira, cintamu pada surah Al-Ikhlas akan memasukkanmu ke dalam surga. Di antara para sahabat lainnya selain Sayyidina Kulthum bin Hidam yang sangat suka membaca surah Al-Ikhlas adalah Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni. Kapan saja dan di mana saja Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni selalu sibuk membaca surah Al-Ikhlas. Saat beliau meninggal dunia, terjadilah keajaiban. Jenazah beliau disolatkan oleh 140.000 malaikat yang diimami langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah nyata Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni yang saat beliau meninggal dunia jenazah beliau disolatkan oleh 140.000 malaikat ini disebutkan Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir bersumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau berkata, "Fasalla alaihi wa khalfahu saffani minal malaikati fi kulli saffin sab'una alfan." Maka Rasulullah kemudian mensolatkan jenazah Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni, dan di belakang beliau ada 2 baris malaikat yang dalam satu baris berisi 70.000 malaikat ikut mensolatkan. Jadi total ada 140.000 malaikat yang ikut mensolatkan jenazah Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril tentang amalan yang dilakukan Muawiyah sehingga dia mendapatkan kemuliaan disolatkan jenazahnya oleh ribuan malaikat. Malaikat Jibril menjawab, "Ini semua karena cintanya yang luar biasa kepada surah Al-Ikhlas. Dia membacanya kapan saja dan di mana saja, saat dia datang dan pergi, saat dia berdiri dan saat duduk, dalam segala kondisi dia selalu membaca surah Al-Ikhlas." Demikianlah dahsyatnya surah Al-Ikhlas. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.